Pada 20 Maret 2022, kasus investasi bodong robot trading Fahrenheit dilaporkan ke Barreskrim Polri. Wow, teman-teman, apa kata-kata tersebut? Nama saya Jeff Franco. Tetap dengan saya sampai akhir dan maksudnya akan terungkap. Juga, Anda akan lebih tahu tentang UU ITE dan cara untuk tidak terjerat di kasus yang sama atau mirip pada masa yang mendatang. Investasi bodong merupakan investasi di mana kamu akan diminta sejumlah uang untuk menanamkan modal dalam produk atau bisnis yang sesungguhnya tidak pernah ada. Orang yang kamu melakukan hal tersebut akan membawa kabur uang kamu. Kebanyakan investor rugi karena banyak juk oleh berbagai hal yang dijanjikan oleh investasi bodong tersebut. Satgas Waspada Investasi catat kerugian yang dialami masyarakat akibat berinvestasi bodong capai 123,5 triliun rupiah dalam kurun waktu 2018 sampai 2022. Jadi tentunya teman-teman harus dapat waspada. Saudara, seorang warga Bantul, daerah istimewa Yogyakarta juga melaporkan robot trading Fahrenheit ke polisi yang mengaku mengalami kerugian hingga 825 juta rupiah. Fahrenheit Trading merupakan salah satu dari sejumlah investasi bodong yang terungkap pada awal 2022. Fahrenheit merupakan platform investasi bodong berkedok robot trading yang dikelola oleh PT FSP Academy Pro. Jadi apa itu robot trading? Nyatakan oleh Fahrenheit, mereka tawarkan autopilot trader. Maksudnya investor dapat trading tanpa perlu memperlihatkan berita atau market. Tetapi ini hanya suatu bentuk penipuan karena hal tersebut tak ditawarkan. Menyatakan bahwa kasus ini sangat memprihatinkan bagi investor yang tidak banyak pengalaman. Jadi akhirnya banyak terbujuk untuk taruh lebih banyak uang karena dikira ada sebuah sistem yang dapat melakukan trading untuk mereka yang terbaik bagi mereka. Tapi akhirnya yang dibawa kabur uangnya. Tentunya hal tersebut terungkap dalam kasus ini. Total kerugiannya di atas 10 miliar. Ini kalau yang saya dengar, Fahrenheit itu sampai dengan 5 triliun, Tapi kan seperti yang kita lihat sudah 1 minggu lebih semenjak scam di margin call-kan sengaja, di loss-kan sengaja, sehingga dana masyarakat itu hilang. Belum ada tindakan yang konkret lah. Kembali ke kasus pada 20 Maret 2022. Awalnya terdapat kurang lebih 100 orang melaporkan telah menjadi korban dari investasi bodong robot trading Fahrenheit. Nomor tersebut kemudian naik menjadi 400 orang dengan total rugi mencapai 5 triliun rupiah. Pada kasus tersebut, 3 orang tersangka ditangkap berperan sebagai pencari korban, petugas administrasi, dan pengolah situs Fahrenheit. Akan tetapi, sejalannya investigasi terhadap kasus ini, ditemukan lagi lebih banyak tersangka, termasuk juga Direktur Utama Fahrenheit, Hendry Susanto. Saat diperiksa polisi, Hendry mengaku dalam keadaan sehat. Ia pun sempat menceritakan asal orang tua dan keluarganya. Sebelumnya polisi menetapkan 5 tersangka kasus robot trading Fahrenheit termasuk Hendry Susanto. Jadi apa sanksi bagi pelaku investasi bodong ini? Mereka dijerat pasal 28 ayat 1, pasal 27 ayat 2, dan pasal 45 ayat 1 dan 2 UU nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau dikenal UU ITE. Jadi apa UU ITE dan apa pasal mereka terjerat? Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disingkat UU ITE adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi
secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum bagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Negara kita adalah negara hukum yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, dan sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat. Saya paham Undang-Undang ITE ini semangatnya adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, agar sehat, agar beretika, dan agar bisa dimanfaatkan secara produktif. Undang-Undang ITE pertama kali disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang kemudian mengalami perubahan pada 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang ini mencakup pengaturan mengenai tindakan kejahatan dan konten ilegal yang dilaksanakan secara elektronik. Tindakan kejahatan yang diatur berupa peretasan atau akses ilegal, mengotori nama atau defacing, pencurian data elektronik, gangguan terhadap sistem atau interference, memfasilitasi tindak pidana, dan pencurian identitas. Hal ini diatur dalam pasal-pasal di layar ISKAR. Selain itu, terdapat konten ilegal yang tidak dapat disebarkan atau difasilitasi, berupa pornografi, perjudian, fitnah, pemerasan, tipuan yang membahayakan konsumen, ujaran kebencian, dan ancaman kekerasan terhadap orang lain. Tersangka yang terjerat pasal-pasal ini pada kasus investasi bodong robot trading Fahrenheit berupa pasal 27 ayat 2 dan pasal 28 ayat 1 yang menyatakan secara masing-masing bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik memiliki muatan perjudian sebagai mana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ini disebutkan pada pasal 45 ayat 2. Kemudian pada pasal 45A ayat 1 dinyatakan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebar berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagai dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kedua-dua pasal ini itu berhubungan dengan pasal 27 ayat 2 dan pasal 28 ayat 1. Kalau kita lihat di sisi sanksi, tentunya itu tidak sebanding dengan jumlah rugi yang disebabkan oleh transaksi bodong ini. Tetapi kalau perlihatkan dari jumlah investasi bodong yang semakin meningkat, UU ITE ini tetap penting untuk menjaga ketertiban di Indonesia ini, di mana semakin berjalan waktu, semakin online, dengan semakin banyak permasalahan dan tindakan pidana yang terjadi secara elektronik. Jadi bagaimana Anda sebagai netizen untuk tidak terjerat dengan kasus-kasus investasi bodong ini? Pada masa dengan teknologi yang semakin maju, tentunya orang lain akan dapat menawarkan teknologi baru yang membujuk kita. Tapi kita masing-masing harus waspada dan mampu untuk mencari informasi yang terbaru dan nyata. Banyak informasi sudah tersedia online untuk kita cari dan olah sendiri. Kalau tidak tahu, bisa saja tanyakan ke keluarga ataupun teman. Jangan mudah terpercaya terhadap segala informasi yang diterima, dikarenakan bisa saja berupa hoax. Kelalaian seseorang dapat menyebabkan kerugiannya di hari esok.
Jadi mari kita lebih perhatian. Mulai dengan memahami kasus investasi bodong ini dan sekalian lebih paham dan waspada terhadap UU ITE, kita dapat menghindari investasi bodong dan kasus-kasus terhadap informasi dan teknologi elektronik lainnya yang dapat Anda kena. Itu saja dari saya. Harap berguna, bermanfaat, dan informasional bagi Anda. Terima kasih.